Bab 78. Terjebak jadi istri simpanan. Ruangan kecil dengan pencahayaan yang minim membuat wanita yang duduk terikat di sana tampak kurang nyaman. Wanita itu berusaha untuk melepaskan diri, namun tidak bisa karena seluruh tubuhnya terikat. Wanita itu hendak berteriak, namun mulutnya dilakban sehingga hanya erangan tidak jelas yang keluar dari mulutnya. Pintu ruangan yang mirip ruangan interogasi itu terbuka dengan kasar. Terlihat seorang pria masuk lalu mencengkeram wajah wanita yang sejak tadi berusaha melepaskan diri. Begini kan mau memperlakukan Alea? Bagaimana rasanya? Sakit? Tanya pria itu dengan tangan yang semakin kasar mencengkeram wajah wanita itu. Linda membelalakan matanya karena sakit. Ia berusaha untuk protes namun tidak bisa. Pria itu tersenyum misterius lalu membuka lakban yang menutupi mulut Linda dengan kasar. Terdengar pekikan rasa sakit dari mulut Linda, membuat pria itu tertawa. "Mondi, kau tidak punya sopan santun, ha?" bentak Linda pada sosok pria di hadapannya ini. Mondi memasang wajah datar. Ia melipat tangan di dada lalu geleng-geleng kepala mendengar pertanyaan dari wanita murahan di depannya. "Sopan santun? Apa kau tidak mau membalasnya? Kau saja tidak memiliki sopan santun," timpal Mondi tertawa mengejek. "Lepaskan aku, Mondi," pinta Linda berteriak. "Tentu, aku akan melepaskanmu. Tapi nanti setelah Tuan Tristan datang dan membunuhmu," balas Mondi lalu duduk di kursi yang ada di sana. Wajah Linda bias. Keringat yang membasahi wajahnya kini mulai bercucuran, bahkan sampai ada yang menetes. Hal itu membuktikan bahwa Linda itu takut. "Kenapa kau takut?" tanya Mondi mengejek. "Jika kau takut, kenapa masih berani melukai Nona Alea? Kau sudah membuatnya terluka, maka jangan harap kau masih bisa hidup setelah ini," tambah Mondi memperjelas. Linda menggelengkan kepalanya. "Mondi, aku mohon lepaskan aku. Aku sangat menyesal, tapi tolong jangan bunuh aku," pinta Linda histeris. "Begini kan? Pasti begini Nona Alea dan kakaknya memohon untuk dilepaskan. Tapi apa? Kau malah menyiksanya," balas Mondi tidak peduli. Linda menangis. Ia menundukkan kepalanya dengan penuh rasa takut. Ia seharusnya pergi dari sana, tapi karena ingin melihat Alea dan Firda tersiksa, akhirnya ia memilih diam. Sekarang lihat apa yang Tristan dan Fadil lakukan padanya. Mereka berdua berganti mengikat dan mengurung dirinya di tempat yang ia sendiri tidak ketahui. Entah hukuman apa yang akan mereka berdua lakukan. Yang jelas, ia sangat ketakutan. Linda tidak mau mati. Sekarang ia masih ingin menikmati hidup. Percaya atau tidak, tapi Tuan Tristan pasti akan menyiksamu dulu dengan kejam sebelum membunuh, ucap Mondi sebelum pergi. "Aku tidak mau, lepaskan aku," pinta Linda berteriak. "Tuan Tristan sangat mencintai istrinya, dan kau cukup berani menculik Nona Alea. Aku salut padamu. Tapi terima konsekuensinya setelah ini," ujar Mondi lalu keluar dari ruang penyekapan Linda. "Mondi, aku juga istrinya Tristan," teriak Linda, namun tidak ada yang menghiraukannya. Mondi keluar saat mendengar suara mobil yang berhenti cepat di depan gudang yang merupakan markas anak-anak buah Tristan. Tristan datang dan Mondi langsung menyambutnya dengan sopan. Seluruh anak buah Tristan tampak ketakutan dengan melihat wajah Tristan yang merah dan penuh akan kemarahan. Mereka semua yakin jika wanita yang sudah menyiksa istri bos mereka itu tidak akan baik-baik saja. "Di mana wanita murahan itu?" tanya Tristan penuh peneganan. "Mari Tuan," tutur Mondi mempersilakan. Mondi mengantar Tristan ke ruangan di mana Linda berada.
Saat keduanya di sana, Linda terlihat berbinar dan memohon. Tristan, aku mohon lepaskan aku. Aku menyesal. Aku minta maaf, ucap Linda dengan penuh permohonan. Tristan mengepalkan tangannya. Ia tidak menjawab setiap ocehan yang wanita itu katakan barusan. Tristan mendekat lalu menendang kursi di mana Linda duduk hingga jatuh. Linda meringis kesakitan, namun itu tidak sama sekali membuat Tristan iba apalagi simpati. Tristan malah menginjak tangan Linda yang masih terikat. Bahkan wanita itu sudah kesakitan karena tangannya tertindih sandaran kursi yang ia duduki sendiri. Hicks, Tristan, aku mohon, lepaskan aku. Aku janji tidak akan mengganggumu dan juga Alia lagi. Pinta Linda memohon dengan sangat. Tristan semakin menginjak tangan Linda. Sejak tadi belum ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Tristan. Pria itu tampak menyeramkan, tidak berucap tapi langsung bertindak. Tentu saja Tristan sangat hancur mengetahui anaknya tidak bisa diselamatkan. Tristan melupakan injakannya, namun bukan berarti menyiksa. Tristan kini menendang perut wanita itu, persis seperti yang anak buah Linda lakukan pada istrinya. Tristan mengetahuinya karena Firda bercerita, maka ia akan membuat Linda 100 kali kesakitan dari rasa sakit yang istrinya terima. Tristan sakit. Orang Linda kesakitan. Sakit, ha? Inilah yang istriku rasakan, bentak Tristan dengan nada sangat tinggi. Tristan berlutut, ia menjambar rambut Linda sampai membuat wanita itu mendongakkan kepalanya. Saat kau tahu Alia sedang hamil, kau tetap menyiksanya, bahkan menyuruh anak buahmu yang busuk itu menendang perut istriku. Maka lihat saja hukuman apa yang pantas untuk wanita jahat sepertimu, ucap Tristan dengan penuh penekanan. Tristan, aku mohon, aku tidak mau mati, pinta Linda dengan lirih. Tidak mau mati, sementara kau sudah membunuh anak dalam kandungan istriku, balas Tristan, lalu membenturkan kepala Linda ke lantai. Linda benar-benar merasa sangat kesakitan. Ia masih dengan posisi terjatuh di lantai dengan tubuh yang masih terikat. Tubuhnya benar-benar remuk, belum lagi perut dan kepalanya. Jangan bunuh dia, ucap Tristan kepada Mondi. Linda menatap Tristan dengan penuh harapan. Ia mengira bahwa Tristan akan melepaskannya, tapi ternyata siksa dia sampai dia sendiri yang menginginkan kematiannya. Wanita murahan ini sudah biasa melayani pria, maka semua pria yang ada di tempat ini bebas berhubungan dengannya. Jelas Tristan dengan wajah datarnya. Linda menggeleng, ia tidak mau melakukan apa yang Tristan katakan barusan. Tristan, tidak. Tristan, aku mohon jangan lakukan itu, pinta Linda berteriak. Tristan menoleh. Aku masih berbaik hati dengan tetap menjadikanmu sebagai Lang di sini. Kau wanita yang haus akan belayan, jadi nikmatilah, balas Tristan dengan kejam. Tidak, aku tidak mau. Tristan, panggil Linda berteriak. Tristan tidak memperdulikan panggilan Linda. Kini ia berdiri di hadapan semua anak buahnya yang berjumlah puluhan orang. Siksa dia, tapi jangan sampai mati sekalipun dia memohon untuk itu. Biarkan dia tersiksa sampai aku datang kembali ke sini dan memberi perintah untuk membunuhnya, ucap Tristan pada semua anak buahnya. Tristan sengaja tidak membawa kasus ini ke jalur hukum, sebab dia tidak mau Linda dihukum di penjara. Hukuman itu sangat-sangat ringan untuk wanita jahat seperti Linda. Maka dari itu, Tristan akan memilih sendiri cara untuk menghukum Linda, yaitu dengan cara menjadikannya sebagai pelayan di markas anak-anak buahnya. Kalian mengerti? Tanya Tristan. Siap, bos.
jawab semuanya bersama. Setelah mengatakan itu, Tristan pun pergi meninggalkan markas. Ia harus kembali ke rumah sakit dan melihat kondisi istrinya. Tristan berharap bahwa Ale akan segera sadar. Transfusi darah juga sudah dilakukan tadi. Kini mereka semua hanya tinggal menunggu kesadaran Alea saja. Sayang, semoga kamu bisa menerima semua ini. Aku janji akan selalu ada di samping kamu. Lirih Tristan. Tristan pun semakin meningkatkan kecepatan mobilnya. Ia benar-benar tidak sabar untuk sampai di rumah sakit. Tristan ingin berada di samping istrinya, sehingga saat Alea sadar maka hal yang pertama ia lihat adalah wajahnya. Tristan tidak tahu apa istrinya itu akan marah atau tidak padanya, tapi yang jelas ia akan berada di sebelah istrinya. Tristan akan melindungi, menjaga dan merawat istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia juga akan mencoba untuk menguatkan Alea yang dipastikan histeris saat tahu bahwa anak dalam kandungannya tidak terselamatkan. Sementara itu di rumah sakit, sambil menunggu Alea sadar, Firda kini sedang diobati oleh Fade. Ia menolak namun pria itu memaksa. Kini Fade sedang mengoleskan alkohol untuk membersihkan luka di sudut bibir Firda. Ringis Firda kesakitan. Fade menatap Firda. Ia lalu meniup sudut bibir itu dengan jarak yang cukup dekat. Firda terdiam. Ia memperhatikan wajah Fade dengan seksama. Pria di depannya ini selalu tampan. Firda menggelengkan kepalanya. Ia tidak boleh kembali terpesona. Ia sudah bertekad untuk melupakan Fade, sekalipun pria itu sudah tidak bersama Linda lagi. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Fade setelah selesai mengobati Firda. Kau, jawab Firda langsung. Fade menatap Firda yang memperhatikan wajah gadis cantik di depannya ini dengan penuh kasih sayang. Pergi dari sini, usir Firda dengan suara pelan dan pandangan yang teralihkan. Fade mencoba menatap Firda, namun gadis itu tampak menolak dan menghindari tatapan sarinya. Fade tersenyum simpul. Kamu masih sama-sama menggemaskan, puji Fade dengan jujur. Firda langsung menatap Fade dengan tajam. Berhenti membual, terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan aku minta kau untuk pergi. Usir Firda lagi. Fade meraih tangan Firda yang menggenggam bahkan mencium punggung tangannya. Aku tahu kamu marah, tapi tolong izinkan aku berjuang untuk mendapatkan kamu lagi. Fir, pinta Fade. Biarkan aku yang mengejar cinta kamu. Tolong, tambah Fade dengan sangat memohon. Aku tidak sedang berlari sampai-sampai kau mengejarku, ketus Firda. Fade terkekeh. Ia menangkup wajah cantik gadis itu. Tapi hati kamu berusaha untuk lari, dan aku akan mengejarnya, ungkap Fade. Fade tersenyum manis. Ia lalu mencium kening Firda dengan penuh kehangatan dan syarat akan kasih sayang yang begitu besar. Firda sendiri tidak menolak. Ia memejamkan matanya saat merasakan betapa hangatnya bibir Fade di keningnya. Namun setelah beberapa saat, Firda mendorong Fade menjauh. Firda jijik membayangkan bibir Fade menzium dan membelai Linda. Kenapa, sayang? Tanya Fade. Jangan menyentuh, apalagi menciumku dengan bibir yang biasa memanjakan Linda, jawab Firda. Fade tersenyum simpul. Firda pasti tidak akan percaya jika selama ini dirinya tidak menyentuh Linda. Fade tidak menyangkal ia pernah mencium bibir Linda, tapi itu bisa dihitung jari. Apakah harus operasi bibir untuk menghilangkan jejak Linda? Tanya Fade jahil. Buang saja sekalian bibirnya, jawab Firda ketus. Fade tertawa mendengar suara ketus yang menggemaskan milik Firda, gadis yang masih sangat dicintainya.